Setelah menjalankan testing, kita perlu tahu performansi dari iklan kita. Maka kita perlu report dari Facebook Ads dan juga Teespring Analytics. Cara memasuki Facebook Ads itu, melihat Facebook Ads report itu bisa di sini, facebook.com/ads/manager, yaitu di Ads Manager Anda. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat resultnya terjadi berapa konversi, reach berapa orang, cost per conversion berapa, total spend berapa, dan sebagainya. Ini ada level campaign, kita bisa lihat level ad set. Kemudian di kolom ini bisa kita ubah di sini. Contoh, delivery. Reach artinya iklan ini sudah menjangkau 11 ribuan orang dengan frekuensi 2,4. Artinya, satu orang itu melihat iklan ini sebanyak 2,4 kali. Ini adalah CPM, cost per 1000 impression. Jadi untuk 1000 kali impresi, itu Anda bayar $14,93. Kemudian kita lihat engagement-nya. Post like sebanyak 371, post comment, post share, link klik sebanyak 122, page likes, video engagement, carousel, dan sebagainya. Nah, matrix report yang penting ini. Ini kita bisa customize, kita bisa munculkan kolomnya di customize columns. Nah, ini kita remove dulu. Nah, kita masukkan ini, CPM. Kemudian, CTR link, CPC link. Link click, cost per view content, view content. Oke, Anda lihat ini akan bertambah di sini. Nah, ini bisa kita susun. Oke. Ini tambahkan terus. Oke, selesai dan kita klik apply. Maka ini adalah kolom yang sudah di-customize. Kita bisa save. Save. Berikan nama. Report. T-shirt. Save. Nah, saya akan jelaskan masuk dari matrix ini. CPM adalah cost per 1000 impression. Yaitu yang tadi kita bilang, 1000 kali muncul iklan itu, kita bayar berapa? Click-through rate link. Artinya persentase orang yang mengklik iklan Anda. Dari 100 orang, kalau misalnya 5 orang yang klik, maka click-through rate-nya itu 5%. Cost per klik untuk link. Berapakah harga yang Anda bayar untuk satu link klik? Ini berapa link klik yang terjadi. Kemudian view content Anda berapa orang yang sudah mencapai ke website Anda dan melihat konten dari website Anda itu. Add to cart, orang yang sudah menambahkan ke keranjang, purchase, beli. Nah, ini masing-masing ada cost per view content. Jadi setiap view content itu Anda bayar berapa. Setiap add to cart terjadi Anda bayar berapa, dan setiap satu purchase yang terjadi, berapa biaya iklan yang Anda bayar. Purchase conversion value itu artinya setiap nilai dari satu kali pembelian. Misalnya terjadi satu purchase dan baju Anda itu $22,9, maka akan muncul di conversion value ini. Amount spend, total iklan yang sudah Anda spend. Cost, yaitu harga dari cost itu tergantung dari iklan yang Anda jalankan. Kalau iklan CTW, maka itu artinya cost per website click. Kalau iklan PPE itu adalah cost per engagement. Budget Anda per hari, kemudian schedule. Berapa lama iklan Anda sudah berjalan. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, inilah matrix-matrix yang kita tambahkan tadi. Ini juga ada keterangannya kalau Anda membaca. Nah, link klik untuk ad set ini sebanyak 122, view content 190, cost per view content itu 2,14. Ini hasil ini didapat dari 406
total spend iklan dibagi 190. 406 dibagi 190. Maka kita dapat $2,14. Add to cart yang terjadi 39. Kemudian cost per add to cart sama 407 dibagi 39. Kita dapat $10,44. Nah, ini yang penting, purchase yang terjadi 42 dan cost per purchase 9,69. Oke, ini agak aneh. Kenapa? Biasanya add to cart itu lebih besar dari purchase ya. Ini mungkin ada event add to cart yang tidak tertrigger. Oke, Facebook kadang bisa ada glitch-nya. Nah, kita perlu lihat ini. Di SN ini terjadi 42 purchase dan cost per purchase-nya adalah 9,69. Ini berarti ROI-nya positif. Maksudnya gimana? Nah, misalnya iklan profit per baju kita set itu $14, yaitu kalau base cost-nya kan $9. Kemudian kita jual dengan $23. Berarti profit per baju $14. Nah, tinggal biaya iklan kita berapa? Kalau untuk setiap purchase itu terjadi $9, sedangkan profit kita 14, berarti untuk satu baju kita masih untung $5. Berarti ROI-nya positif. Tapi kalau cost per purchase-nya itu sudah lebih dari $14, berarti kita ROI-nya negatif. Karena setiap baju itu kita malah rugi, bukan untung. Inilah cara melihat ROI per asset. Jadi karena punya 5 asset, nah kita pantau cost per purchase untuk asset pertama berapa, cost per purchase untuk asset yang kedua, apakah positif atau negatif, dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan melihat cara membaca report dari Teespring Analytics. Kita ingin tahu berapa conversion rate-nya, kemudian get variables dan product breakdown. Kalau kita ke Teespring, melihat campaign Anda, setiap campaign ini ada analytics-nya. Kalau kita klik, nah ini adalah conversion rate-nya dari 100 pengunjung, sebanyak 3,4 orang yang beli. Ini get variables. Nah, FB itu masih ingat kalau kita buat iklan itu, di ad-nya itu ada URL tag. Nah, inilah FB sama dengan ini nama URL tag kita. Nah, dari sini kita bisa lihat ad set mana yang performasinya paling bagus. Kalau kita lihat di sini, ini conversion rate-nya tinggi 5%, tapi jumlah traffic-nya masih 20. Kalau yang ini jumlah traffic 49, yang beli 5. 5 unit yang terbeli. Kemudian conversion rate-nya 4,08. Nah, ini bagus. Ini juga lumayan. Maka dua adsense ini akan saya jadikan perhatian khusus. Lihat apakah bisa dikembangkan lagi enggak. Traffic source, mobile Facebook artinya traffic yang datang dari mobile. Kalau ini traffic yang datang dari desktop. Teespring.com artinya orang ke campaign Anda melalui search di Teespring. Ini adalah berapa penjualan terjadi dari message. Jadi Anda di Teespring, Anda bisa message ke previous buyers Anda. Kalau terjadi sales dari message itu akan muncul di sini. Kemudian promotion code, retargeting, email targeting, dan sebagainya. Email marketing itu program dari Teespring. Jadi kalau misalnya baju Anda kejual oleh email marketing Teespring, Anda dapat berapa $, dari sana. Product breakdown, ini adalah jenis produk yang paling banyak dibeli oleh customer Anda. Jadi baju tipe ini terjual sebanyak 6. Yang black terjual sebanyak 4. Nah, di sini kita bisa lihat warna baju yang paling populer itu apa, jenis baju apa. Nah, ini ketika kita mau buat asset baru misalnya, kita bisa gunakan image dari penjualan paling banyak ini. Berarti kan udah terbukti. Berarti yang gambar yang jenis baju dan warna yang ini paling menjual. Nah, kemudian nanti kalau Anda buat retargeting ads, Anda juga bisa gunakan gambar yang kedua dan ketiga ini. Sekilas cara menghitung conversion rate. Misalnya kalau conversion rate Anda 5%, itu artinya 5 dari 100 pengunjung itu membeli. Artinya, untuk terjadi 5 konversi, Anda butuh 100 orang untuk link klik mengunjungi website Anda.
Dengan kata lain, untuk terjadi satu konversi, maka kita butuh link klik sebanyak 20. Jadi rumusnya adalah jumlah visitors yang diperlukan sama dengan conversion atau pembelian yang Anda harapkan terjadi dibagi conversion rate di analytics Teespring yang tadi. Contoh, untuk conversion rate 5%, maka supaya terjadi satu penjualan, maka visitors yang dibutuhkan adalah sebanyak satu penjualan dibagi 5%, adalah 20 link klik. Contoh lain, untuk conversion rate 3%, supaya terjadi satu penjualan, maka visitors yang dibutuhkan adalah satu penjualan dibagi 3%, yaitu 33 link klik. Inilah cara menghubungkan conversion rate dengan link klik yang Anda butuhkan. Jadi dengan tahu angka ini, minimal Anda ngerti kira-kira supaya ad set Anda perform, berapa link klik yang Anda butuhkan. Nah, kalau menurut pengalaman saya, conversion rate yang standar itu di 5%. Jadi kalau lebih dari 5%, misalnya 9% atau 10% itu bagus banget. Nah, kalau di bawah 5%, Anda cek apakah campaign Anda profitable. Kalau profitable, ya dijalankan. Kalau tidak, di-kill campaign-nya. Ini contoh report campaign saya yang lainnya. Conversion rate-nya 7,3%. Bagus untuk desain ini. Inilah interest atau audiens yang saya target. Misalnya, nah kita bisa pantau di sini untuk asset ini berapa persen. Nah, yang conversion rate-nya tinggi ini, saya akan lihat iklannya dan coba kembangkan dari sana. Yang nggak bagus ini, ya kita kill assetnya. Oke, ada beberapa yang bagus, 8,33, 4, sekian. Ini rate, itu retargeting. Oke, 9%. Nah, kemudian saya menunjukkan ini. Nah, ini adalah penjualan yang saya dapatkan dari email ke past buyers. Jadi TS email itu adalah email yang saya kirimkan ke pembeli Teespring sebelumnya. Kemudian GB itu ke pembeli Gbubble. Oke, inilah Teespring Analytics. Datanya yang bisa Anda gunakan untuk optimasi iklan Anda.